pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Abdullah Hasan. Ya, Panji Ahmad Kurtubi. Nama saya Azumar Aziz Ahmadinejad. Nama aku Nabila Mutiara Anzani. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter, cinta tanah air, dan kesadaran bernegara yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan bangsa seperti intoleransi dan hoaks. Pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang ramai mendatangi masyarakat Indonesia, bukan hanya dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga dalam berbagai aliran mainstream dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Notonegoro, beliau ialah seorang akademisi hukum dan guru besar Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi filsafat dan ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan bagi bangsa Indonesia, bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan, dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu dasar hukum pendidikan Pancasila. Dasar hukum pendidikan Pancasila itu berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini menjadi dasar penyelenggara sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, membentuk warga yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dari kurikulum. Saya izin bertanya tentang pendidikan yang bermoral pada zaman sekarang. Apa sih pentingnya dalam mendidik anak yang berpendidikan dan bermoral itu? Bermoral itu sangat penting, karena walaupun berpendidikannya tinggi, tapi kalau moral dan akhlaknya tidak baik, tentu tidak akan berguna. Karena moral itu lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan kalau orang berpendidikan tinggi, moralnya tidak ada, pasti sama orang bakal diremehin. Seperti itu contohnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, caranya gimana sih Bu untuk mendidik anak yang bermoral dan berpendidikan itu? Yang pertama, dasarnya adalah agama. Fondasi terkuat itu agama. Kalau agamanya sudah bagus, mereka pasti akan mengikuti semuanya dengan akhlaknya yang baik, terus jujur, sopan santun, apalagi terhadap yang lebih tua, harus lebih menghormatin, istilahnya seperti itu. Karena dengan adanya moral itu, etika kita juga akan terjaga semuanya. Ingat ya, lebih tinggi ya moral ya. Dimana-mana orang kalau moralnya baik, pasti kesananya akan baik. Berarti anak ini fondasi agamanya bagus dari kecilnya sudah diajarkan sama orang tuanya seperti itu. Tantangan dan solusi implementasi pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu adalah penyebaran informasi negatif. Era digital membuat maraknya penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Solusinya yaitu meningkatkan literasi digital, pendidikan media, dan penyebaran konten positif berbasis Pancasila. Yang kedua, pengaruh budaya asing dan globalisasi. Globalisasi membawa masuk nilai-nilai asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur Pancasila. Solusinya, perkuat identitas budaya lokal dan saring nilai asing yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, pemahaman yang dangkal. Banyak pelajar dan masyarakat hanya memahami Pancasila secara teoritis, bukan dalam konteks implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya, terapkan pembelajaran kontekstual lewat kegiatan sosial serta kolaborasi dengan masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pembentukan karakter mahasiswa menjadi manusia yang berPancasila, penguatan Pancasila sebagai ideologi bangsa di era globalisasi, dan pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama sebagai calon pemimpin bangsa. Jadi, jangan cuma dihafal, tapi harus dipahami dan dihayati. Pancasila adalah jiwa bangsa dan dasar hukum kita. Mari kita wujudkan dalam setiap tindakan untuk Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.